Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan materi kita ke materi trigonometri. Mohon maaf karena tampilan video saya kali ini tidak seperti biasanya karena ada kendala sedikit di peralatan. Jadi sekarang saya akan mulai jelaskan sama kalian. Ini materi baru, judulnya adalah trigonometri. Nah, jadi sekarang kita akan pelajari mengenai sudut-sudut di sebuah segitiga siku-siku ataupun koordinat kartesius. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat kalau ada dua buah sudut, namanya sudut positif dan sudut negatif. Nah, yang membedakan antara sudut positif dan sudut negatif itu terletak dari arah mana kita menarik sudut begitu. Nah, kalian perhatikan untuk yang di sebelah kiri itu disebut sebagai sudut positif karena kita berlawanan arah dari jarum jam. Makanya kita berangkat dari sebelah kanan ke kiri. Kemudian untuk yang sebelah kanan yaitu sudut negatif, kita menyebut dia negatif karena kita menarik dari arah ke bawah atau kalau diputar itu sama saja dengan searah dengan jarum jam. Jarum jam kan berputar dari kiri ke kanan, maka kalau searah berarti dia akan jadi negatif. Bisa dipahami? Oke, jadi saya lanjut ke perbandingan trigonometri. Nah, ini dia pembahasan kita sekarang adalah tentang sinus, kosinus, dan tangen, yang menurut saya sudah kalian pernah dengar juga di pelajaran fisika kalau tidak salah, atau IPA. Nah, di sana sebenarnya materi ini tuh ada di matematika, cuman duluan mereka yang ajarkan begitu. Jadi dasar-dasar trigonometri akan saya jelaskan di materi kali ini. Coba kalian perhatikan gambar segitiga A, B, C. Segitiga tersebut bukan cuman itu, dia punya segitiga lain yaitu AMN, APQ. Jadi ada 3 buah segitiga di sini yang kongruen atau sebangun. Nah, dari situ kalian juga bisa ingat kembali materi sebangun di SMP kalau tidak salah. Oke, jadi dari gambar tersebut kita bisa lihat perbandingan yang akan muncul ketika segitiganya ada 3 seperti itu. Jadi perhatikan garis MN itu dibagi dengan AN, perbandingannya MN berbanding AN itu akan sama dengan PQ per AQ. Perhatikan ya. Kemudian BC per AC. Mohon maaf saya tidak bisa tunjuk. Jadi kalian perhatikan saja titik-titik yang saya sebutkan. AM untuk yang kedua itu tadi perbandingan dari yang lurus dan yang miring, ya kan. Kemudian yang kedua perbandingannya AM berbanding AN yang mendatar dan yang miring. Kemudian itu sama dengan AB berbanding AQ. Kemudian AB berbanding dengan AC. Dan yang ketiga MN per AM. MN per AM itu berarti yang tegak dan yang datar sama dengan PQ per AB dan BC per AB. Nah, jadi setelah kalian pahami segitiga yang kongruen tadi itu, maka bisa kita simpulkan bahwa sebuah segitiga siku-siku itu bisa kita temukan perbandingannya. Nah, dari gambar tersebut saya akan keluarkan satu saja segitiga, yaitu segitiga ABC, sehingga perbandingannya akan dibentuk untuk menemukan sin kostan begitu. Jadi kita lihat gambar barunya. A ke B, titik A ke B atau garis AB itu disebut samping. Tapi kalian harus fokus dulu sama sudutnya berada di mana. Sekarang sudutnya ada di sudut itu, sekarang kita sebut theta ya, yang warna merah itu. Theta. Nah, sudut theta ada di A, titik A. Kemudian sudut siku-siku ada di titik B. Jadi fokus ke A. Fokus ke A atau sudut tetanya. Dari sudut pandang sudut A yang menjadi depannya, sisi depannya, segitiga itu punya 3 sisi ya kan. Sisi
depan, samping, dan miring. Jadi dari gambar tersebut, titik, garis, atau sisi BC disebut sisi siku-siku di depannya sudut theta, karena dia tepat di depannya, seperti itu. Kemudian sisi AB disebut sebagai samping sudut yang ada di samping theta. Nah, kemudian AC disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Sisi miringnya karena dia itu adalah sisi terpanjang dari ketiga sisi tersebut. Oke, bisa dipahami. Dari situ kita bisa menemukan rumus untuk sin theta, cos theta, dan tangen theta. Nah, rumus untuk sin kalian bisa hafal sisi depan per sisi miring, atau si demi sin depan miring. Oke, ya, jadi yang jadi sisi depannya adalah BC per miringnya AC. Kemudian cos theta rumusnya adalah sisi samping per sisi miring, yaitu AB per AC. Kemudian tan sisi depan per sisi samping, yaitu sama dengan BC per AB. Nah, kalau kita membahas sin cos tan di grafik kartesius seperti pada gambar itu, kalian bisa lihat kalau di sana ada dua buah titik, ya kan, A dan B. Titik A tepat di garis X, kemudian titik B ada di titik X, Y. Kalian tahu kan X, Y itu artinya apa? Artinya B itu ada di sambungan antara X, titik yang ada di X, dan titik yang ada di Y. Semoga kalian paham. Kemudian ada titik pusat nol O. Nah, jadi jarak antara O ke A kita sebut dengan X, A ke B kita sebut dengan Y, dan O ke B kita sebut dengan R. Oke. Nah, sudutnya ada di O dan siku-sikunya ada di A. Oke. Maka sudut theta tadi ini akan menjadi acuan kita atau sudut pandang kita. Nah, sekarang yang jadi sudut depannya O apa? Y. Kemudian yang jadi sudut sampingnya adalah X, dan yang jadi sisi miring yaitu R. Bisa? Nah, jadi setelah itu karena kita sudah temukan, maka kita bisa menemukan rumusnya sin theta di sini. Karena kalian sudah tahu, ya kan? Kalian harus hafal. Kalau sisi depan, si demi, sin itu berarti sisi depan per miring. Yang jadi depannya adalah AB per miring, berarti AB per OB yaitu Y per R. Kemudian untuk cos, OA per OB sama dengan X per R. Kemudian yang jadi tan theta adalah AB per OA yaitu Y per X. Nah, akan muncul kemudian istilah baru, bukan jenis baru, yaitu sekan theta sama saja dengan OB atau sisi miring dulu dibagi dengan sisi samping, jadi R per X. Kemudian kosekan itu sebutannya kosekan, biasanya ditulis CSC theta, maka dia itu berasal dari sudut sisi miring per sisi depan, maka R sama R per Y. Kemudian kotangan al theta berarti kebalikan dari tan tadi, yaitu samping per depan, jadi X per Y atau OA per AB. Oke, jadi perhatikan sudut yang saya garis merah. Di situ ada perubahan beberapa, yaitu sin theta sama dengan Y per X, ya kan? Nah, jadi kita bisa putar rumusnya. Y bisa menjadi, jika kita mencari Y saja, kemudian sinnya diketahui dan R-nya diketahui, maka dia akan menjadi Y sama dengan R per sin X, sin theta. Begitupun untuk cos theta yang itu X per R, maka dia akan jika kita ingin mencari X-nya, maka bisa langsung R dikali titik kali cos theta, sama juga dengan tan theta sama dengan Y per X. Maka untuk mencari Y-nya kita bisa menemukan X kali tan theta. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah tahu salah satu di antara itu, kalian bisa gunakan rumus ini. Oke?
Oke, baiklah, jadi saya akan jelaskan contoh soal yang pertama, yaitu bunyinya seutas tali yang panjangnya 24 meter. Salah satu ujungnya dikaitkan pada ujung tali vertikal yang tingginya H meter, dan ujung yang lainnya ditancapkan pada tanah dan membentuk sudut 55 derajat. Berapakah tinggi tiang sesungguhnya? Kalian bisa lihat di gambar ya. Jadi H meter itu adalah tinggi tiang, tapi kita mau cari. Tetapi yang diketahui adalah sudut dan panjang tali yang kita sangkut tadi itu. Nah, kita bisa gunakan konsep sin di sini karena yang akan kita cari atau yang muncul dalam soal ini itu tentang depan, sudut, dan miringnya. Jadi kita bisa gunakan sin. Nah, jadi sin 55, sudutnya 55, di depan dari 55 itu kan H. Jadi H per 24. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau salah satu di antara rumus tersebut ada yang diketahui, berarti rumusnya bisa kita putar-putar. Jadi di sini kan kita ketahui itu sinnya sudah ada, panjang talinya sudah ada, miringnya. Jadi kita sisa butuh H. Nah, kita bentuk H-nya. H sama dengan hasil kali dari miring per sin. Jadi 24 dikali sin 55. Kalian cari di kalkulator untuk sin 55. Nilainya adalah 0,819. Jadi dikali 24 sama dengan 19,65 met. Contoh yang kedua, hitunglah nilai Y pada gambar segitiga siku-siku berikut. Sudah jelas terlihat kalau tinggi yang bagaimana ya? Kalian perhatikan sudutnya dulu. Sudutnya ada di 25 derajat itu, dia ada di atas. Jadi posisi 75 adalah samping, bukan depan ya. Samping karena tepat di samping sudut tersebut. Kemudian Y adalah miringnya. Sekarang karena kita punya samping dan miring, maka kita gunakan konsep kosinus. Cos 25 sama dengan samping per miring, yaitu 75 dibagi Y. Nah, karena yang tidak kita ketahui adalah miringnya, maka sekarang posisinya berubah menjadi Y sama dengan 75 dibagi cos 25. Tukaran begitu, cos 25 dengan Y bertukaran untuk mendapatkan rumus baru. Jadi hasilnya adalah 75 dibagi, kalian cari di kalkulator cos 25, tekan saja cos 25 sama dengan berapa, nilainya adalah 0,906. Nah, jadi 75 dibagi 0,906, maka hasilnya adalah 82,75.